Oke teman-teman, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi apa nih? Apa yang dilarang dilakukan di LinkedIn atau membuat kita terlihat kurang profesional? Jadi ada banyak ya ini jawabannya teman-teman. Nanti kalau ada teman-teman yang punya gambaran lain, boleh ditambahkan. Jadi terkait dengan LinkedIn sendiri, ada ya banyak ya hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan dan kadang-kadang tuh kita lupa. Yang pertama itu adalah dalam pembuatan kelengkapan CV, dalam tanda kutip CV online di LinkedIn, yaitu terkait dengan profil-profil kita. Pertama, simpel saja teman-teman, terkait dengan profil picture. Contohnya, profil picture itu memang dibuat sebagaimana rupa biar wajah kita tuh kelihatan. Wajah kita tuh kelihatan dan kelihatan profesional. Paling gampang tuh adalah dibikin kontras antara gambar dengan background kita. Misalkan remove background, terus background dikasih warna yang jelas sehingga kita jelas. Jangan profile picture itu satu kosong, nggak ada gitu ya. Terus yang kedua itu kita rame-rame tuh fotonya, atau diganti pakai foto kartun atau foto pemandangan. Itu yang pernah aku lihat. Jadi terkait dengan cara ngisinya dulu, karena itu akan membuat teman-teman jadi kurang profesional gitu ya. Jadi pertanyaan yang dilarang atau membuat kita kurang profesional gitu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah terkait dengan informasi yang ada di dalamnya. LinkedIn itu akan kelihatan kurang profesional kalau teman-teman itu tidak melengkapi setiap informasi yang ada, dalam tanda kutip hanya sekedar punya gitu. Jadi padahal di sini adalah tempat teman-teman untuk apa? Memamerkan kemampuannya, terus menemukan koneksi-koneksi baru berdasarkan referensi, misalkan suggestion gitu ya, orang-orang yang tinggal di daerah yang sama di area situ, misal area Jakarta, atau orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan di tempat yang sama, atau teman-teman pernah magang di suatu tempat, nah bisa bertemu tuh orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan itu, atau mungkin teman-teman bisa diberikan suggestion orang-orang yang ada di industri yang sama dengan teman-teman gitu. Jadi kalau profilnya masih kosongan jadi kurang profesional gitu. Terus yang ketiga terkait dengan pengisian yang ada di LinkedIn ya, kurang profesional itu adalah pada saat teman-teman itu berbohong. Jadi ada suatu pengalaman yang mungkin misalkan berbohong itu terkait dengan informasinya, yang selanjutnya tuh atau mungkin durasinya diubah, atau mungkin jabatannya diubah gitu, atau mungkin teman-teman masih ngeklaim masih bekerja di sana sampai sekarang padahal sudah enggak. Ini terkait dengan pengisiannya dulu ya teman-teman. Jadi terlihat kurang profesional pada saat pengisiannya tuh memang nggak sesuai dengan apa yang ada di kita. Ini dari si pengisian. Yang kedua terkait dengan aktivitas, akan terlihat kurang profesional dan jangan dilakukan gitu ya teman-teman. Pada saat aktivitas kita itu dalam tanda kutip malah kita jadi haters gitu loh. Jadi kita itu seperti mendukung suatu kelompok tapi kita jadi hate dengan kelompok lain dengan memberikan statement-statement baik itu postingan maupun komen-komen di postingan orang gitu ya, yang sepertinya itu memframing-framing ke arah yang negatif gitu. Mungkin diskusi tersebut terasa menyenangkan, kita nggak sadar, tapi kita harus sadar bahwa link ini itu bukan untuk itu gitu ya. Selain itu adalah terkait dengan informasi pribadi. Jadi banyak yang membuat postingan yang hubungannya seperti hal-hal yang sifatnya ke pribadi. Memang kalau pribadinya itu untuk memotivasi begitu ya, tidak masalah. Tapi kalau pribadinya itu adalah postingan keluhan, terus belum ada datanya, belum ada buktinya, langsung membuat menjudge, oh ini tuh seperti ini loh, ini nggak profesional nih, ini seperti ini gitu. Jadi itu nanti malah teman-teman terlihat seperti, wah kok dangkal sekali ya atau gimana gitu ya. Terus aktivitas yang lain adalah pada saat teman-teman itu khususnya job seeker ya, itu sedang mencari kerja, terus ada bapak ibu recruiter maupun user maupun siapapun itu sudah share share loker gitu ya di postingannya gitu, set gitu. Terus udah jelas tuh misalkan perusahaan ini membutuhkan ini, kualifikasinya seperti ini. Nah informasi yang ada di kualifikasi teman-teman tanyain ulang di kolom komentar gitu. Jadi simpelnya itu adalah kurang profesional pada saat kita posting kurang menyimak, kurang membaca gitu. Saya pernah menemukan beberapa case gitu ya, udah ada lowongan, terus ada job desk-nya apa, terus informasi macam-macam, terus kirimnya kemana, dan di situ udah ada keterangan penempatan kerja, terus ada yang komen, bu penempatannya di mana gitu. Terus pernah ada yang posting gitu kan, fresh graduate, untuk fresh graduate bisa gitu ya, intinya kayak pengalaman bilang 2 tahun fresh graduate dipersilahkan, terus di komen, pak apakah ada kesempatan untuk fresh graduate melamar gitu. Jadi kayak gimana sih teman-teman kurang menyimak, itu malah jadi kurang profesional dan kurang menarik gitu ya. Yang lain mungkin ini yang terakhir ya, yang besar-besar aja yang aku sebut adalah pada saat teman-teman itu diberikan kesempatan untuk mendm orang, baik itu diberikan kesempatan pada saat ada
silahkan kalau yang berminat silahkan DM gitu kan, misalkan mend-DM baik itu terkait dengan kesempatan magang kerja, atau mungkin itu teman-teman DM koneksi gitu ya di LinkedIn dengan inisiatif sendiri. Tapi waktu mend-DM teman-teman mau posisikan diri sebagai orang yang udah kenal lama, tidak bisa menyusun dengan kalimat yang sopan. Misalkan ada yang menawarkan lowongan gitu, bagi yang berminat silahkan DM. Nah tapi mend-DM-nya itu, selamat siang Pak, saya mau dong untuk posisi ini gitu. Jadi kayak masa gitu sih gitu. Dan itu saya sendiri juga pernah mengalami. Kalau itu sih bukan soal masalah pekerjaan ya, tapi masalah mau masuk ke grup locker kayak gitu. Jadi sama gitu, Pak tolong tambahin ke grup locker dong gitu. Saya kenal aja enggak gitu loh. Coba dibayangin deh kalau teman-teman kenal juga enggak, terus ngelihat satu postingan gitu ya, masa nggak bisa nyusun gitu loh. Silahkan sampaikan dulu gitu, salam, kemudian perkenalan diri, kemudian sampaikan maksud gitu ya, terus menutup, kan simple gitu komunikasi. Nah hal-hal seperti inilah yang saya sebut sebagai ya dilarang ya dilakukan di LinkedIn, dan itu akan membuat teman-teman hanya terlihat kurang profesional gitu. Nah kalau ada teman-teman lain yang ada masukan, dipersilahkan diketik di kolom komentar maupun bisa langsung nge-DM ke aku nanti untuk kita diskusiin lagi. Terima kasih.